Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang diberi uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baiklah, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh. Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang keras. Aku akan mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, aku sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil di sini mengingatkan saya pada satu perkataan lama. Di sana diungkapkan bahwa terimalah engkau telah setia dalam perkara kecil, maka terimalah kekuasaan atas 10 kota, atas 5 kota, segala macam itu. Jadi setia dalam perkara kecil. Lalu saya ingat dengan satu ungkapan lama yang mengatakan think globally but must act locally. Artinya berpikir harus global, tetapi tindakannya haruslah detail, haruslah lokal, haruslah sesuai dengan apa yang kita hidupi sekarang ini. Ungkapan itu sebetulnya mengungkapkan apa? Sesuai dengan Tuhan Yesus sebetulnya. Kita selalu memikirkan mengenai kerajaan Allah. Kita selalu memikirkan kerajaan surga. Kita memikirkan bahwa kita ingin bersatu dengan Tuhan. Namun yang kita hadapi bukan soal kerajaan Allah yang ada dalam pikiran kita ini, namun yang kita hadapi adalah kehidupan kita konkret sekarang ini. Apakah kita dalam melangkah? Apakah kita di dalam kita berkata-kata? Apakah kita dalam berperilaku menunjukkan bahwa kita menuju ke sana? Jadi sebetulnya dalam kita berpikir haruslah utuh, memang besar yang menjadi rencana Tuhan yang ditulis dalam kitab suci.
Namun yang kita hadapi konkret adalah situasi zaman sekarang, hidup kita masing-masing yang berbeda satu sama lain. Namun apakah yang kita katakan, yang kita lakukan ini adalah menuju ke sana juga? Jadi yang kita lakukan konkret adalah yang bisa kita sekarang lakukan ini apa? Walaupun pikiran kita mengenai kerajaan Allah, walaupun pikiran kita mengenai kebersatuan kita dengan Tuhan, walaupun pikiran kita mengenai bahwa Tuhan itu adalah penebus, Tuhan itu adalah Maha Pengasih, kita tahu semua. Ini kan global. Namun tindakan kita, apakah menunjukkan itu? Ibu, bapak, saudari, sudah terkasih dalam Tuhan. Maka bacaan Injil ini mengingatkan kita akan tanggung jawab itu. Tuhan sudah memberikan anugerah penebusan. Tuhan sudah memberikan anugerah kasih-Nya. Tuhan sudah memberikan kebaikan-Nya kepada kita. Namun apakah benih kebaikan Tuhan, kasih Tuhan ini juga kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita ini? Sehingga orang bisa merasakan kasih Tuhan, orang bisa merasakan kebaikan Tuhan. Jadi ini kan menjadi semacam mina itu, benih yang sudah ditanamkan oleh Tuhan untuk kita semua. Dan kita tinggal menumbuh kembangkan, merabuk atau memupuknya, dan memberikan kesempatan kepada orang bisa merasakan juga. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih dalam Tuhan, ternyata kemuliaan yang akan kita rasakan tergantung dari bagaimana kita menumbuh kembangkan yang sudah ditanam oleh Tuhan dalam pikiran dan hati kita itu. Kita tidak mempedulikan dapat 10 atau 5, karena di situ istilahnya itu akan mengalami kemuliaan bersama dengan Allah. Tapi yang jelas adalah kita melangkah menuju kebersamaan dengan Tuhan. Nah, kalau kita tidak melakukan apa-apa, benih itu tetap benih yang ada dalam pikiran dan hati kita. Seperti yang diberi satu mina yang tetap memberikan benih itu kepada Tuhan, memberikan satu mina kembali kepada Tuhan. Justru di situ kesalahannya adalah membiarkan benih yang tadinya harus bertumbuh berkembang tetap mejem, artinya tidak bertumbuh berkembang, tetap ada di situ. Nah, ini menjadi suatu kesalahan kalau kita sudah mendapatkan karunia tetapi tidak menggunakan karunia itu untuk kehidupan kita. Nah, ibu, bapak, saudari terkasih, marilah kita berusaha untuk melakukan dalam tindakan konkret kita apa yang harus kita tumbuh kembangkan dalam hidup ini. Masing-masing orang mendapatkan kasih yang sama dari Allah. Masing-masing orang mendapatkan kebaikan dari Allah. Masing-masing orang mendapatkan penebusan dari Allah. Namun tumbuh kembangnya tergantung dari bagaimana kita hidup dan di mana kita bisa menumbuh kembangkannya dengan baik pula. Selamat merenungkan.